Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa adalah salah satu media paling efektif untuk merubah karakter menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau kita bisa menganalisis semua ibadah yang diperintahkan Allah dalam Quran maupun hadis Nabi, itu salah satu misi utamanya adalah bagaimana merubah karakter orang menjadi lebih baik. Jadi ketika puasa, sholat atau ibadah apapun dilakukan tetapi tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap mental dan karakter menjadi lebih baik, maka puasa itu secara misi dianggap sebagai dan ibadah itu dianggap sebagai ibadah yang gagal. Nah, dalam konteks puasa kita ingin sedikit memberikan satu ilustrasi ya, bahwa kalau dalam teori Al-Ghazali itu kan puasa ada yang puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Tapi kalau kita boleh sederhanakan, ya dari teori Al-Ghazali ini sebenarnya puasa itu ya cukup dua saja ya. Yang pertama adalah puasa yang bersifat formalitas ya. Dan yang kedua adalah puasa yang bersifat substantif. Nah, ada perbedaan mendasar antara puasa formalitas dengan puasa substantif. Puasa formalitas tentu saja puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, ya, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Kalau hanya itu, maka itulah disebut sebagai puasa formalitas. Dan tentu nilai dari puasa formalitas itu tidak ada nilainya. Dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya dapat lapar dan haus. Karena apa? Karena puasanya terjebak oleh puasa yang bersifat formalitas. Nah, yang kedua adalah puasa substantif. Nah, inilah barangkali dalam analisis kita, puasa yang benar itu adalah puasa yang substantif. Bagaimana indikatornya? Ya, kalau kita coba bedah, apa saja yang menjadi indikator bahwa seseorang itu puasanya dianggap puasa yang benar atau puasa substantif, puasa esensi. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 variabel ya untuk menentukan apakah seseorang itu puasanya substantif, punya nilai, atau puasa yang lebih bermutu. Nah, yang pertama adalah puasa itu harus identik dengan kesabaran. Saudara-saudara sekalian, puasa ini adalah salah satu media terbaik untuk mendidik jiwa agar dia bisa menjadi orang yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Begitu banyak pesan-pesan moral yang diajarkan puasa, dan salah satunya adalah puasa mengajarkan jiwa agar memiliki tingkat kesabaran. Karena esensi dari puasa itu kan menahan diri, dan menahan diri hasilnya adalah kesabaran ya. Jadi ketika orang berpuasa menahan lapar, menahan haus, tetapi gagal mengendalikan keinginan dan mengendalikan emosinya, ya, dan dia tidak bisa bersabar menjalani kehidupan, maka dalam perspektif hadis tadi, puasanya dianggap tidak punya nilai, ya, puasa yang terjebak formalitas. Karena itu, ketika kita ingin puasanya bernilai dan substantif, maka diiringi atau berbanding lurus dengan sikap kesabaran. Luar biasa di bulan Ramadan ini begitu banyak godaan yang memaksa kita untuk menjadi orang yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Karena ketika kesabaran tinggi kita hilang atau kesabaran kita hilang, maka puasa-puasa kita sudah dianggap kontraproduktif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu dianggap substantif berisi adalah ketika puasa itu berbanding lurus dengan tawadhu, kerendahan hati. Nah, ini penting. Jadi kita harus bergeser dari puasa yang hanya menahan lapar dan haus kepada puasa yang berisi, dan indikator yang keduanya adalah orang yang berpuasa itu berbanding lurus dengan sikap rendah hati. Jadi kalau orang berpuasa berlapar-lapar, menahan haus, menahan lapar, tapi masih memelihara sikap arogansi dan kesombongan, tidak tawadhu, maka sebenarnya puasanya jadi tidak punya nilai. Ya, karena apa? Karena puasa yang bernilai itu, puasa yang substantif itu adalah puasa yang berbanding lurus dengan sikap tawadhu.
Maka di bulan suci Ramadan ini adalah media yang paling efektif untuk memangkas ego kita, memangkas kesombongan kita dengan puasa, dan kita menjadi orang-orang yang humble, rendah hati. Jadi tawadu dan rendah hati itu indikator bahwa seseorang puasanya itu berhasil. Sekali lagi, kalau orang puasa tapi masih memelihara kesombongan, ya, memelihara arogansi, maka puasanya dianggap mubazir dan kontraproduktif. Kemudian yang ketiga adalah puasa itu identik dengan keikhlasan. Jadi puasa substantif itu berbanding lurus dengan sikap dan jiwa yang ikhlas. Ikhlas beribadah, ikhlas melakukan aktivitas, ikhlas beramal, dan seterusnya. Jadi fondasi yang dibangun dalam semua aktivitasnya itu didasarkan pada ikhlas. Kalau orang sudah bisa seperti itu di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap berhasil dan dianggap puasa yang substantif. Nah, itu yang ketiga ya, variabel yang ketiga, bahwa puasa itu identik dengan keikhlasan. Jadi kalau orang puasa tapi tidak ikhlas, banyak mengeluh, berarti memang puasanya itu gagal secara substantif. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah puasa substantif itu identik dengan kepekaan sosial atau identik dengan berbagi. Jadi sekali lagi bahwa puasa adalah salah satu media terbaik untuk mendidik jiwa menjadi orang yang peka secara sosial. Jadi ketika orang puasa menahan lapar, menahan haus, tapi tidak punya empati, tidak punya kepekaan sosial kepada sesama, sekali lagi puasanya jadi tidak bernilai. Maka sekali lagi puasa adalah pendidikan jiwa terbaik untuk mendidik jiwa kita bisa berbagi kebahagiaan pada orang lain. Itulah indikator puasa itu dianggap berhasil. Jadi ada puasa formalitas, puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan dia hanya nilainya 0 kata Nabi. Ada puasa substantif, puasa yang berbanding lurus dengan beberapa variabel, diantaranya adalah puasa itu identik dengan kesabaran, puasa itu identik dengan kerendahan hati, puasa itu identik dengan keikhlasan, dan puasa itu identik dengan kepekaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.